Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fikri, NPM 3062056134, mahasiswa dari mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin, kode kelas 31 atau sama dengan 02, memenuhi dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pembelajaran PKN SD1, dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina. Baik, di sini saya tidak banyak yang ingin disampaikan, maka dari itu kita akan memasuki pada materi yang saya akan paparkan di PowerPoint yang saya buat. Oke, selamat. Baik, di sini saya akan memaparkan tema 4 SD kelas 2, yaitu memelihara lingkungan. Nah, jadi manusia sangat bergantung yaitu kepada alam. Jika lingkungan rusak akan mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan yang rusak dapat menimbulkan bencana alam. Manusia harus menjaga kelestariannya supaya memberikan manfaat anak cucu kita juga dapat menikmatinya. Nah, jadi kita sebagai manusia itu sangat bergantung kepada yang namanya alam. Nah, jadi kita harus menjaganya dan juga melindunginya. Oke, selanjutnya kita akan masuki pada materi utama. Oke, selanjutnya saya memohon maaf dikarenakan saya memakai masker. Itu dikarenakan ini musim pandemi. Walaupun secara online saya harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, mohon maaf sekali lagi, saya memohon maaf. Selanjutnya saya akan masuki lagi kepada materi. Nah, jadi tujuan belajar kalian kepada murid-murid adalah dapat mengetahui manfaat memelihara lingkungan, mengetahui akibat tidak memelihara lingkungan, dan juga membiasakan perilaku memelihara lingkungan. Jadi kepada siswa itu memiliki tujuan tersendiri untuk menjaga lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Baik, selanjutnya kita ada A. Manfaat memelihara lingkungan. 1. Terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. 2. Lingkungan menjadi lebih sejuk. 3. Bebas dari polusi udara. 4. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Nah, jadi manfaat memelihara lingkungan itu bukan hanya yang tertara pada PPT saya. Nah, jadi masih ada banyak manfaat-manfaat yang sangat diperlukan sebagaimana kita memelihara lingkungan. Seperti tadi, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi lebih sejuk, dan juga bebas dari polusi udara, dan masih banyak hal. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu itu karena lumayan banyak. Kita lanjutkan pada selanjutnya, mohon maaf. Nah, di PowerPoint itu di sini ada contoh pemeliharaan lingkungan. Nah, contohnya di situ ada seorang anak yang bernama Togar. Togar anaknya rajin. Togar membersihkan rumah dan pekarangan tiap hari. Lingkungan rumah menjadi bersih, sampah tidak berserakan. Togar selalu membuang sampah di tempatnya. Nah, jadi kita sebagai manusia itu dianjurkan untuk membuang sampah di tempatnya. Itu menjadi kebiasaan untuk kita semua
agar membuang sampah di tempatnya. Nah, jadi kepada siswa-siswa itu dianjurkan untuk membuang sampah kepada tempatnya. Jadi ini sangat bermanfaat kepada kalian, kepada saya sendiri juga. Itu sangat bermanfaat membuang sampah kepada tempatnya. Ada B, akibat tidak memelihara lingkungan. Nah, jadi akibat ini lumayan banyak, tapi kita simpulkan saja, yaitu dampak dari tidak menjaga kelestarian lingkungan, yaitu terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan dan ekosistem menjadi tak seimbang. Nah, jadi apabila kita tidak memelihara lingkungan, itu seperti menjaga kelestarian lingkungan, yaitu seperti binatang, tumbuh-tumbuhan itu bisa punah. Nah, jadi kita dianjurkan untuk menjaga kelestarian agar tidak terjadinya kepunahan kepada makhluk hidup, termasuk binatang dan juga tumbuhan. Mungkin juga akan berdampak kepada manusia, pada kita sendiri, apabila terjadi kepunahan terhadap tumbuhan dan juga makhluk hidup binatang. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, kita simpulkan saja. Baik, yaitu harimau yang merupakan hewan puncak dalam rantai makanan. Maka kalau harimau mengalami kepunahan, akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Nah, yaitu populasi mangsa harimau yang meningkat, ya seperti rusa mungkin karena tidak adanya pemangsa. Kemudian terjadinya beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir, hingga tanah longsor. Juga bisa terjadi karena sumber daya alam yang tidak terjaga. Sudah saya katakan tadi, kita harus menjaga lingkungan itu agar tidak terjadinya kepunahan. Ada juga hutan gundul. Nah, ini merupakan contoh lingkungan yang tidak terpelihara. Hutan gundul juga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Perusakan lingkungan akan merugikan manusia sendiri. Nah, ini sangat sering terjadi, yaitu di Indonesia, di negara kita sendiri. Sering terjadinya penambangan liar. Betul gak? Nah, jadi sebenarnya yang menyebabkan banjir-banjir itu kita contohkan saja, yaitu buang sampah sembarangan, penebangan pohon yang tidak terbendung lagi seperti penebangan liar, hingga tidak ada tempat penyerapan air lagi sehingga menyebabkan banjir. Oke, selanjutnya C, perilaku memelihara lingkungan alam. Ada 11 cara. Baik, kita langsung saja. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini mungkin yang paling utama. Hindari tebang liar, seperti yang saya katakan tadi, hutan gundul termasuk. Memberikan lingkungan setiap hari, membersihkan lingkungan setiap hari. 4. Tidak merusak tanaman sekitar. 5. Tidak membuang bahan kimia. Nah, ini seperti pertambangan, perusahaan-perusahaan yang membuat hingga terjadinya ada bahan kimia seperti pabrik mungkin. Ya, 6. Menanam kembali hutan yang gundul. Ini cara penanggulangannya, yaitu menanam kembali hutan yang gundul. 7. Melakukan tebang pilih, yaitu kita tidak sembarangan menebang pohon. Menebang pohon itu bisa kita pilih, yaitu apabila pohon yang sudah tua itu bisa ditebang. Sebaliknya, apabila pohon itu masih muda atau yang berumur yang masih tahunan, belum puluhan tahun, sebaiknya jangan ditebang. Itu masih banyak penyerapan airnya, masih kuat menyerap air, dan juga mungkin tidak mudah tumbang seperti pohon yang tua itu mudah tumbang, apalagi kalau adanya terjadi banjir. 9. Menanam pohon di pinggir jalan kota. Ini termasuk yang ada di kota kita, yaitu di pinggir-pinggir jalan itu sudah ditanam oleh petugas KP
LH yaitu dari Dinas Pertanian, dan juga itu sengaja dibuat dari pemerintah membuat peraturan yaitu menanam pohon di pinggir jalan. Yang ke-10, membuat terasiring di daerah pegunungan. Nah, ini untuk tidak terjadinya longsor. 11, mengurangi asap kimia, ya termasuk asap kendaraan bermotor. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Nah, sebelum saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.